Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ersa Yonisari, NIM 8566066532. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Salut Mentari Muara Enim. Mata kuliah Praktikum IPA di SD. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada gaya. Gaya merupakan suatu besaran yang memiliki besar dan arah atau besaran vektor. Ada 3 gaya yang akan saya amati, yaitu yang pertama gaya statis, yang kedua gaya magnet, dan yang ketiga gaya geser. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum pada gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah gaya tarik atau tolak antara benda yang bermuatan listrik dan dalam keadaan diam. Gaya ini terjadi karena muatan listrik tersebut tidak bergerak. Adapun tujuan pada praktikum ini yaitu mempelajari gaya listrik statis untuk memahami konsep dasar statis, mengetahui sumber dan pemicu listrik. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada sisir plastik, rambut seseorang yang agak tebal dan kering, potongan-potongan kertas kecil, dan alat tulis. Sisir plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan listrik statis, sehingga dapat menarik potongan kertas kecil karena adanya gaya tarik antara muatan listrik pada sisir dan kertas. Kesimpulan pada praktikum ini menunjukkan bahwa antara sisir dan rambut menghasilkan muatan listrik statis yang menimbulkan gaya tarik. Saya akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang terjadi antara objek yang memiliki medan magnet. Gaya ini dapat menarik benda-benda tertentu dan saling menarik atau menolak antar kutub magnet yang berbeda atau sama. Tujuan pada praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi jenis bahan yang memiliki sifat magnetik atau dapat ditarik oleh magnet, dan bahan yang tidak memiliki sifat magnetik. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu magnet batang, jarum jahit, aluminium, seng, seutas benang jahit, potongan plastik, potongan kertas, isolasi plastik, dan alat tulis. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pada jarum jahit. Jarum jahit tertarik oleh magnet karena terbuat oleh besi atau baja yang bersifat magnetis. Yang selanjutnya saya akan melakukan pada aluminium. Pada aluminium tidak tertarik oleh magnet karena aluminium adalah bahan non-magnetis. Kan di luar kan?
Selanjutnya, pada seng. Pada seng tertarik oleh magnet karena bersifat magnetis atau mengandung logam ferromagnetik. Selanjutnya, pada seutas benang. Pada seutas benang jahit tidak tertarik oleh magnet karena benang adalah bahan non-magnetik. Selanjutnya, pada potongan plastik. Tidak tertarik oleh magnet karena plastik adalah bahan non-magnetik. Selanjutnya, pada kertas. Pada potongan kertas tidak tertarik oleh magnet karena potongan kertas adalah bahan non-magnetis. Dan yang terakhir, pada isolasi plastik. Pada isolasi plastik tidak tertarik oleh magnet karena isolasi plastik adalah bahan non-magnetik. Kesimpulan pada praktikum ini yaitu gaya magnet hanya menarik bahan-bahan yang mengandung besi, nikel, atau kobalt. Sedangkan bahan seperti aluminium, benang jahit, plastik, kertas, dan isolasi plastik tidak terpengaruh oleh gaya magnet. Saya akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu tentang gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda bersentuhan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Adapun tujuan pada praktikum ini yaitu untuk mempelajari sifat gaya gesek dan mengukur besarannya gaya gesek pada permukaan tertentu secara singkat dan jelas. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pertama neraca pegas, lalu balok kayu atau yang saya ganti dengan tas yang berisi laptop, dan alat-alat tulis. Saya akan melakukan praktikum gaya gesek dengan menggunakan tas yang berisi laptop dan neraca pegas. Saya tarik. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, neraca pada tas yang berisi laptop menunjukkan bahwa massa tas adalah 1000 gram dan gaya normal yang bekerja adalah 10 Newton. Ini berarti tas tersebut adalah 10 Newton sesuai dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut.
Kesimpulan dari praktikum ini yaitu gaya gesek yang menggunakan neraca menunjukkan massa tas yang berisi laptop adalah 1000 gram dan gaya berat 10 Newton. Hal ini membuktikan bahwa neraca dapat mengukur massa dan berat benda secara tepat. Itulah tadi praktikum yang telah saya lakukan pada gaya, yaitu gaya listrik statis, gaya magnet, dan gaya gesek.